Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 16 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. KPU Kabupaten Serang telah menerima logistik pemilu 2024. Jelang Nataru, Satgas Pangan Polres Cilegon bekerja sama dengan DKPP Kota Cilegon melakukan sidak ke pasar tradisional. Harga cabai di pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan terus mengalami kenaikan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang telah menerima logistik pemilihan umum 2024. Logistik yang telah diterima tersebut antara lain berupa tinta, segel plastik, dan bilik suara. Ketua KPU Kabupaten Serang Siti Maria mengatakan logistik tersebut sudah berdatangan sejak hari Senin yang lalu. Berikut laporan Hafni Sofyan dari Radio Prima FM Serang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Serang telah terima logistik pemilihan umum atau pemilu 2024. Logistik yang telah diterima tersebut antara lain berupa tinta, segel plastik, dan bilik suara. Kemudian logistik disimpan di gudang yang beralamat di Kaserangan, Kecamatan Ciruas pada hari Rabu 15 November 2023. Komisioner KPU Kabupaten Serang, Siti Maria mengatakan logistik tersebut sudah berdatangan sejak hari Senin. Adapun logistik yang telah diterima berupa tinta sebanyak 8.860, segel plastik sebanyak 115.224, dan bilik suara sebanyak 10.590. Dan untuk lebih jelasnya berikut wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Serang Siti Maryam. Yang pertama, kemarin kita sudah menerima tinta dan juga sudah kita terima juga kabel tis atau juga segel plastik lah gitu kan, segel plastik. Sama hari ini alhamdulillah kita juga sudah dikirim bilik suara. Kalau untuk total, pertama kalau untuk kabel tis kita kemarin sudah menerima dengan jumlah kabel tis ini kita nerima 115224 ya, sama tinta sebanyak 8.860 gitu. Dan terakhir hari ini kita menerima bilik suara sebanyak 10.590 ya sementara. Tapi masih ada dalam perjalanan juga satu mobil lagi, cuma belum kita tahu isinya berapa. Packingnya mungkin minggu ini sih kita akan untuk lakukan packing setelah memang barang-barang sudah ini. Adapun untuk pengamanan, Siti Maryam mengatakan pihaknya sudah melakukan rekrutmen untuk pengamanan dari internal KPU Kabupaten Serang. Selain itu, untuk pengamanan juga akan dibantu oleh jajaran kepolisian dari Polres Kabupaten Serang. Sedangkan untuk kondisi gudang, Siti Maryam memastikan lokasi gudang yang saat ini digunakan untuk menyimpan logistik pemilu 2024 sangat representatif, tidak bocor dan tidak banjir dan berada di wilayah Polres Kabupaten. Sementara Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar menambahkan, setelah bilik suara yang datang, selanjutnya besok kotak suara akan tiba di gudang. Selain kotak suara, nanti akan ada formulir, ATK, dan surat suara. Hafni Sofyan dari Radio Prima FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, menjelang Natal dan Tahun Baru, Satgas Pangan Polres Cilegon bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk terus memantau ketersediaan bahan pokok sekaligus mengantisipasi adanya gangguan maupun kenaikan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Cilegon bersama Satgas Pangan Polres Cilegon terus memonitor ketersediaan komoditas bahan pokok. Langkah itu mengantisipasi adanya gangguan maupun kenaikan harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru 2024. Dalam pemantauan di pasar tradisional ini, petugas menemukan kenaikan harga di sayur-sayuran seperti cabai dan gula putih dan gula merah. Meski ada kenaikan harga yang sekitar 10%,
Namun untuk pasokan barang menjelang Natal dan Tahun Baru dipastikan aman. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, dalam beberapa bulan terakhir, harga cabai di pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan. Kenaikan harga beberapa komoditi ini dikeluhkan oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional. Menurut mereka, naiknya harga beberapa komoditi tersebut mengakibatkan pendapatannya menurun hingga 50%. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Harga cabai di pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Di Pasar Ciputat, cabai merah keriting saat ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilo. Bahkan untuk cabai rawit merah, para pedagang ada yang menjual dengan harga mencapai Rp100.000 per kilo, di mana pada bulan Oktober yang lalu hanya mencapai Rp60.000 saja per kilogramnya. Tidak hanya cabai, bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Bawang merah dengan kualitas bagus harganya mencapai Rp35.000 per kilo, sedangkan kualitas kurang bagus dibanderol dengan harga Rp30.000 per kilo. Untuk bawang putih kualitas bagus asal Brebes saat ini harganya telah mencapai Rp45.000 per kilo. Padahal sebelum mengalami kenaikan, bawang putih hanya dibanderol dengan harga Rp30.000 per kilo. Naiknya harga sejumlah komoditi tersebut juga turut dikeluhkan oleh para pedagang. Pasalnya, naiknya sejumlah komoditi juga turut berpengaruh terhadap penjualan mereka sehari-hari, dan para penjual mengaku terus menombok. Menurut para pedagang, naiknya harga sejumlah komoditi ini membuat pendapatannya yang di lapak berkurang sekitar 50%. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.